belajar, mari kita berdoa. Menurut partai masing-masing. Doa dimulai. Padahal dia ya. Padahal tadi tidak. Doa selesai. Kita terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memberikan contoh teks berita terlebih dahulu. Nah, inilah dia contoh suatu teks berita. Setelah kalian melihat teks berita tersebut, saya akan memberikan satu pertanyaan tematik dari berita tersebut. Menurut kalian, informasi apa saja yang paling penting ada dalam sebuah berita agar bisa dipercayai? Kalian bisa menjawab? Ya, silakan. Harus jelas tempat dan waktunya. Harus tahu siapa yang mengalami kejadian itu. Nah, tepat sekali jawaban yang disebutkan tersebut adalah unsur-unsur teks berita yang terdapat 5W tambah 1H yang wajib ada supaya berita itu sah. Beri tepuk tangannya untuk yang tadi. Ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Kita akan melaksanakan kegiatan berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi dan membuat suatu kelompok, saya akan menyepakati suatu norma diskusi. Yang pertama, setiap orang berhak berpendapat, yang artinya di antara kalian semua itu wajib berpendapat. Yang kedua, mendengarkan teman yang berbicara sampai selesai. Yang artinya ketika teman kita itu berbicara, menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkannya sampai selesai agar tidak terjadi keributan. Yang ketiga, menyampaikan tanggapan dengan bahasa yang santun dan beralasan. Yang artinya ketika kalian menolak, mengoreksi atau tidak setuju dengan pendapat teman, caranya harus sopan, tidak kasar dan tidak menghina. Selain itu, pendapatnya tidak boleh cuma omong kosong, tetapi harus ada alasannya yang masuk akal sesuai bacaan teks berita tadi. Contohnya seperti gini, saya setuju, tapi menurut saya bisa ditambah lagi karena di teks tertulis begini. Nah, setelah kita sepakati aturan diskusi tadi, saya akan menyampaikan penjelasan tentang teks berita. Yang pertama, tentang pengertian teks berita. Teks berita itu adalah teks yang memuat informasi mengenai peristiwa, kejadian, atau hal-hal yang sedang terjadi, baru saja terjadi atau akan terjadi, dan bersifat penting serta layak diketahui oleh banyak orang. Struktur teks berita. Struktur teks berita di sini ada 3. Yang pertama, kepala berita atau judul berita. Kemudian paling atas yang berisi inti atau gambaran umum isi berita. Harus dibuat menarik, singkat dan jelas agar pembaca tertarik membacanya. Yang kedua, tubuh berita atau isi berita. Bagian ini adalah bagian utama yang memuat rincian peristiwa. Biasanya disusun dari informasi yang paling penting yang kurang penting. Terdapat juga unsur 5W tambah 1H. Yang ketiga, ekor berita. Nah, itulah
penjelasan tentang teks berita. Di sini saya akan membagikan atau menyuruh kalian untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Baik, selamat itu kelompoknya. Kak, buat kelompok. Malam orangnya itu kelompok. Ini saya akan membagikan satu kelompok contoh teks berita. SDN-nya anak dua. Di bangku bloknya hilang mereka. Aku dapat dia. Bila anak baik, dia pulang. Jangan Nah, setelah saya membagikan contoh teks berita masing-masing kelompok, silakan kalian berdiskusi apakah di dalam teks berita itu lengkap unsurnya dan sesuai dengan unsur-unsurnya juga. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Bagaimana pendapatmu mengenai bagian ini? Dengan pendapat temanmu? Sebagai saya setuju, tapi menurut saya bisa juga dilihat dari sisi lain supaya makin jelas. Sekarang kamu diskusikan kembali apakah ada lain yang bisa ditambahkan atau jawaban mana bagian menjelaskan mengapa kejadian ini bisa terjadi. Tadi, alur dari kedua. Dua kamu. Kau lebih di orang anjing itu perlu. Kalau begitu, menurut kalian apakah sudah menjelaskan penyebabnya secara jelas? Coba cek lagi paragraf ketiga.
Ya, yang mendapat itu sah dan berharga. Mari kita dengarkan alasan satu. Lalu kita bandingkan bersama mana yang paling cocok dengan isi teksnya. Sekarang apakah sudah siap diskusinya? Sudah. Untuk masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan diskusi kami tentang teks berita. Dimulai dari saya. Contoh teks berita yang sesuai strukturnya memiliki 3 unsur utama: kepala berita, buku berita, dan ekor berita. Banjir rendam permukiman warga di Medan. Medan 18 Mei 2026. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Medan sejak semalam mengakibatkan banjir merendam puluhan rumah di Kelurahan Kecamatan Medan Tunggal, Senin dini hari. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Menurut saya strukturnya dari sini. Kepala berita seperti bagian pembukaan tempat dan waktu kejadian. Kepala berita seperti penjelasan penyebab banjir, dampak, jumlah korban dampak, dan keterangan narasumber. Dan ekor berita penutup berisi tindakan penanggulangan dan harapan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Setelah kita berdiskusi, mari kita menjelaskan kembali apa itu teks berita. Teks berita itu apa? Teks berita struktur teks berita ada 3. Yang pertama, kepala berita yang berisi tentang bagian berita. Yang kedua, buku berita yaitu isi berita yang berisi bagian Nah, setelah kita menyimpulkan teks berita, saya akan memberikan pertanyaan tematik. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan akan bertambah nilainya. Yang pertama, dari diskusi tadi, apa unsur paling utama agar sebuah tulisan disebut teks berita? 2, 3, 30.000. Ya, silakan Kak Fadil. Harus jelas, tepat, dan waktunya. Harus tahu bagaimana kejadian itu dan kemana kuasa masalah. Ya, jawabannya kamu sudah bagus dan sudah paham mengenai teks berita. Kedua, apa hal terpenting saat kita mendiskusikan isi berita agar tidak salah paham? Hal terpenting adalah kita harus selalu kembali dan merujuk pada teks aslinya, Bu. Kita tidak boleh menebak atau menambahkan pendapat sendiri di luar apa yang tertulis, supaya apa yang kita bahas benar-benar sesuai dengan maksud beritanya. Baik, jawab. Nah, setelah kita mempelajari berita, saya sangat senang melihat kalian hampir semua teman berani berbicara dan saling mendengarkan hari ini. Dan saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.